Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Kita kembali lagi untuk bahas MotoGP Boots India. Dan tentu saja Cak, IWB pantau terus hasilnya free practice hari ini dan bagaimana peran masing-masing pembalap termasuk tim yang masih berusaha keras untuk mengumpulkan data dan data. Semua tim saat ini termasuk juga Michelin pun mereka buta data. Tidak ada data sama sekali mengingat mereka tidak pernah ngetes apapun di sirkuit ini. Sebelum kita membahas jauh seperti apa hasil hari ini, perkenankan kita untuk membongkar pelan-pelan yang terjadi di Boots India. Jadi Kang Mas, setelah kita meracik video kemarin, ternyata informasi yang kita dapatkan bahwa Marc Marquez akhirnya mendapatkan penerbangan dan baru tiba di India semalam hari Kamis, jadi dini hari, dan ternyata hari ini pun sudah langsung merasakan sirkuit Boots India. Jadi artinya apa Cak? Mengenai visa, problem semuanya kemarin sudah pelan-pelan terrecovery. Untuk hari ini pula para pembalap sudah melakukan sightseeing lap. Mereka mencoba untuk mengenali sirkuit Boots India. Yang mana sirkuit ini adalah sirkuit yang buta Cak. Datanya nggak ada Cak. Jadi nol data. Bahkan Michelin pun mereka tidak punya data sama sekali, sehingga mereka mencoba menggabungkan simulasi komputer gabungan antara sirkuit Red Bull Ring, Austria dan juga Thailand. Jadi dari komposisi itulah diracik sebuah ban. Mereka meracik sebuah kompon khusus yang mana kompon ini memang sedikit lebih keras di bagian belakangnya, karena untuk track ini dipastikan akan sangat demanding, terutama pada saat pembalap ngeber di strike-nya yang sangat panjang mencapai 1,1 km hampir ya. Dan di sana mereka harus hard braking, downshift hingga pada gigi 1. Tentu saja ban belakang akan terkuras termasuk juga ban depan, sehingga diracik sebuah kompon khusus, konstruksi asimetris pastinya. Konstruksinya dibuat sangat kuat sekali lagi untuk mengakomodasi kondisi sirkuit yang teknikal sekali. Nah Cak, jadi hari ini Kang Mas di tengah free practice ternyata ada beberapa isu-isu politik yang tidak bagus sebenarnya. Ternyata ada semacam protes dari semua warga India gara-gara Dorna itu Cak meracik map yang salah Cak. Jadi mapnya itu kurang lengkap, mapnya ini tidak utuh. Jadi mapnya ini seolah-olah dipotong, India itu tidak full. Dan ini sudah di follow up oleh Dorna. Mereka minta maaf, dan ini yang menjadi semacam tensi agak tinggi sih dari orang-orang India. Mereka sangat kecewa, mereka protes. Kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan ternyata Cak, informasi terbaru dari Dorna dan juga dari promotor di Boots India, mereka memang menemukan adanya beberapa titik kelemahan dari sirkuit. Dan tentu saja ada banyak protes dari para pembalap karena dipandang cukup berbahaya, terutama pada tikungan 2, 3, 4, dan 5, di mana dianggap ya untuk wallnya atau pembatasnya itu terlalu dekat dengan jalanan atau track. Jadi pada akhirnya ada salah satu solusi yang paling difokuskan oleh mereka adalah pada tikungan 14, dan ternyata ada beberapa kondisi di mana mereka memundurkan fansnya atau pagarnya supaya lebih aman, diluruskan oleh Dorna dan sudah dilakukan oleh mereka. Sejauh ini memang kita belum ada konfirmasi bagaimana komen dari para pembalap. Dan yang jelas Kang Mas, ternyata sirkuit ini memang demanding banget. Sirkuit ini keren parah. Sirkuit ini adalah salah satu sirkuit yang technical banget. Jadi ada fast corner, ada very slow corner, ada juga straight yang sangat panjang, sehingga ini adalah paket komplit dan lengkap. Dan ternyata Cak, pada kondisi yang sama-sama ngeblank, tidak ada data, semuanya nihil. Ibaratnya semuanya tidak ada modal sama sekali untuk mengetahui mengenai sirkuit ini, sehingga para pembalap harus betul-betul secepat mungkin adaptasi. Ternyata kita harus berikan acungan jempol pada Marquez yang hari ini mampu menunjukkan kecepatannya, mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang cepat beradaptasi, bisa mempelajari semuanya dengan cepat, titik breakingnya di mana, akselerasi di mana, semuanya bisa dikuasai dengan cepat pada kondisi motor yang serba terbatas. Dan kita bisa berikan acungan jempol buat Marquez karena hari ini dia bisa nangkring di posisi kedua. Dan Bezzecchi lebih nggak kaget. Kita sudah katakan pada video sebelumnya, Bezzecchi atau Jorge Martin pasti luar biasa hari ini. Namun memang kita harus akui bahwa Bezzecchi hari ini yang menjadi top leader pada free practice pertama Josh Gandos tenan. Dan ternyata Cak, informasi pula dari sekitar pedok bahwa Marquez lebih suka menggunakan basis setup dari Misano. Jadi teman-teman jangan salah, karena hari ini ada dua motor berbeda sebenarnya informasinya, bahwa John Mir menggunakan beberapa komponen versi 2024 seperti sasis ya. Sasis rumornya dia menggunakan versi 2024 dan juga beberapa komponen kecil, yang mana ini ditolak oleh Marquez karena Marquez merasa dia lebih suka untuk yang versi 2023. Jadi dia merasa Cak, dengan feelingnya kemarin di Misano, dengan base setupnya yang kemarin, RC yang kemarin di Misano, dia merasa nyaman, sehingga dia nggak perlu menggunakan versi 2024 yang menurutnya justru
ada pada titik dimana ya agak ya biasa saja, tidak improve lap time-nya, tapi justru kadang-kadang di beberapa tikungan lebih parah itu intinya. Nah, Kang Mas, yang paling mengejutkan adalah dari Fabio Quartararo, Cak. Fabio Quartararo hari ini cukup marah, hari ini mengalami problem dengan motornya. Fabio hanya berputar sekitar 10 atau 11 lap, hanya berselang 20 menitan. Yamaha untuk pertama kalinya setelah cukup lama nggak pernah bermasalah, hari ini ada problem dengan engine dari Yamaha. Jadi tiba-tiba ada stall atau mati, Cak. Problem pertama kita pikir itu rantainya, Cak, yang putus atau apa, ternyata rantainya baik-baik saja. Dan ternyata setelah dia masuk ke pit, Fabio ganti motor, tapi motor yang keduanya juga sama, Cak. Tiba-tiba mogok, Kang Mas. Dan dikonfirmasi bahwa ternyata memang Yamaha M1 itu bermasalah dengan gearboxnya, sehingga pada free practice pertama Fabio praktis tidak bisa turun. Ini sangat-sangat disayangkan, Cak, karena kan seharusnya pembalap bisa turun untuk nge-push motornya, bisa mencari potensinya, bisa mengukur seperti apa sirkuitnya, karena sirkuit ini memang, Cak, demanding informasinya. Dan traction still low karena memang tidak banyak digunakan untuk membalap, sehingga para pembalap MotoGP merasakan grip oke, tapi belum optimal, itu aja. Itulah kenapa sangat disayangkan Yamaha hari ini pada free practice pertama praktis tidak ikut karena gearbox problem. Mekanik Yamaha harus memperbaiki, tetapi pada practice setelahnya Fabio ikut. Untuk memberikan gambaran kesampaian seperti apa hari ini free practice hari ini dan top speed dari motor yang paling kencang hari ini apa saja, kita akan bedah dalam data yang akurat dan terukur. Berikut hasil free practice pertama di sirkuit Boots India. Sama intip saja, Cak. Nah, Cak, ini adalah sebuah gambar detik-detik bagaimana Fabio Quartararo yang problem dengan motornya. Baru saja, Cak, baru sekitar 5 menit dibuka dan dia berputar, ternyata motornya mogok. Nah, di awal kita berpikir apakah M1 terjadi yang namanya chain failure, putus ya rantainya. Kita lihat dulu seperti apa ekspresi Fabio, yang kayaknya bingung ya, dia bingung banget dia. Nah, soalnya dia ngerasa bahwa semuanya awalnya oke, tapi dia seperti menengok ke bagian bawah untuk area rantai. Sepertinya dia berpikir apakah rantainya copot, Cak. Soalnya informasinya dia merasakan pada saat oper gigi itu tidak ada respon. Ini adalah kejadian pertama. Dan kita lihat ternyata rantainya aman-aman saja. Jadi awalnya IWB berpikir ada problem dengan rantai, tapi ternyata setelah kita lihat tayangannya pelan-pelan, rantainya utuh. Jadi bukan rantainya, Cak. Dia lari-lari. Nah, ini adalah kejadian awal yang membuat muka dari Fabio kelihatan bete banget, Cak. Tayangan ulangnya, lihat nih, dia ngelihat ke bawah, tiba-tiba kayak no power, ngeselong, Cak, bosnya Kang Mas. Dia ngambil motor keduanya. Nah, ternyata, Cak, ini tidak berlangsung lama, karena pada sesi yang baru berjalan hampir 20 menitan ya, tiba-tiba motornya mogok lagi. Dari sini, mukanya Fabio kesel banget, geleng-geleng, lihat tuh. Dan inilah momen dimana dia sedang stride, diikuti oleh Marquez, dan dia ngerasain no power, tiba-tiba ngeslong, dia angkat tangan. Dari konfirmasi yang IWB dapatkan, Yamaha mengalami masalah gearbox. Gearboxnya jebol, Cak. Ini adalah salah satu yang harus diselidiki oleh Yamaha, karena bagaimanapun gearbox jebol sangat jarang terjadi pada MotoGP mesin. Nah, ini adalah hasil hari ini. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa Marco Bezzecchi menjadi pembalap terkencang pada saat free practice pertama. Jelas di awal sudah kelihatan banget bagaimana potensi Ducati. Dan yang paling dekat adalah Marc Marquez, Cak. Ini juga surprise sekali lagi, IWB nggak pernah menyangka Marquez hari ini dengan kondisi yang serba kita katakan suffering, ternyata mampu merasuk di posisi kedua. Ini mengejutkan sekali. Dan kemudian ketiga, Brad Binder yang juga luar biasa pastinya. Disusul Maverick Viñales, kemudian 6 Johann Zarco, ke-7 Luca Marini, 8 Jorge Martin, dan 9 Fabio Di Giannantonio. Dan ke-10 Joan Mir. Ini juga sekali lagi Joan Mir juga mengejutkan. IWB juga katakan ini adalah sesuatu hal yang surprise. Kita nggak menyangka Honda hari ini cukup baik, tapi ini masih awal. Jangan terlalu pongah dulu, jangan happy dulu, Cak. Nah, ke-11 Fernandez, 12 Nakagami juga merasuk ke-12 ya. Dan 13 Alex Spargaro, kemudian 14 Alex Marquez, 15 Pecco Bagnaia. Pecco memang belum fit. Pecco masih belum 100%. Dia masih cedera pada kakinya, tapi secara umum memang dia masih belum nyaman dengan motornya. Pada saat braking kita lihat beberapa kali dia agak goyang begitu, mungkin masih settingannya belum pas aja. Kita lihat seperti apa nanti, Cak. 16 Jack Miller. Kita lanjut 17 Miguel Oliveira, dan 18 Paul Espargaro, dan 19 Fabio Quartararo, dan 22 Stephen Bradl. Jadi informasi buat sampean, Cak, untuk Bradl memang turun menggantikan posisi Alex Rins, dan juga Pero menggantikan posisi dari Enea Bastian ini ya. Itu ya kira-kira demikian, Cak ya.
Nah, kita lihat untuk top speed, Cak. Untuk top speed hari ini, seperti yang sudah IWB katakan sebelumnya, duga sebelumnya, bahwa pasukan Eropa pasti menguasai, dan ternyata terbukti hari ini Jorge Martin menorehkan top speed 391,2. Kemudian Pol Espargaro gas-gas juga kencang banget. Marco Bezzecchi menyusul dengan top speed yang sama. Brad Binder kemudian 344,4. Lalu Ducati, KTM, Ducati, Aprilia, dan baru Franco Morbidelli dengan 342,8 km per jam. Ini cukup kencang ya, kencang banget nih ya untuk Yamaha hari ini. Ternyata memang Yamaha horsepower-nya nambah terus, dan di belakangnya adalah Honda. Sebenarnya top speed-nya sama kayak Honda, Aprilia, Ducati ini di angka 342. Kita lihat di sini ya. Secara umum untuk pabrikan Jepang hari ini ya lumayan lah ya di barisan tengah dan tidak terlalu lemot lah untuk top speed-nya. Dan ternyata, Cak, pada free practice kedua kita melihat dominasi Ducati masih tak terpatahkan, di mana Luca Marini akhirnya take over posisi dari Bezzecchi. Dan yang kedua juga Jorge Martin yang sebelumnya di belakang hari ini pada free practice kedua melejit di posisi kedua. Kita sudah prediksi mengenai itu. Artinya apa, Cak? Posisi 1 dan 2 masih tetap dikuasai oleh Ducati. Nah, yang paling mencengangkan juga kita harus akui hari ini Marquez. IWB awalnya agak pesimis di practice kedua akan mampu mempertahankan posisinya, dan ternyata bener, Cak, tidak mampu mempertahankan posisinya alias melorot sedikit. Namun IWB nggak nyangka bahwa Marquez masih nangkring di top 4, di mana hari ini dia menorehkan waktu 1 menit 45,117 detik. Artinya Marquez hari ini mampu improve sedikit, bahkan menyalip performa dari Marco Bezzecchi yang hari ini harus puas di belakang Marc Marquez. Ini mencengangkan dan kita berikan acungan jempol. Setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa dengan kondisi yang sama-sama ngeblank, pada kondisi motor yang mungkin belum improve atau belum sesempurna Ducati ataupun pabrikan Eropa, ternyata Marquez menunjukkan dia punya kualitas, Cak. Dan kemudian ke-6 Maverick Viñales dan Pecco hari ini juga pada free practice kedua improve banyak sehingga dia berada di posisi ke-7. Disusul Fabio Quartararo yang juga luar biasa hari ini setelah mengalami ya, tadi sempat kita bahas mengenai gearbox problem, rusak 2 kali, Cak, sehingga dia tidak bisa turun pada free practice ke-1. Maka pada FP kedua Fabio Quartararo bisa menorehkan waktu terbaik 1 menit 45,291 detik dan berada di posisi ke-8. Kemudian berturut-turut pada posisi 9 adalah Johann Zarco. Lalu Joan Mir yang juga improve di sini, kita perhatikan, Cak, Joan Mir bisa mempertahankan posisi di posisi 10. Artinya secara feeling dia merasakan perbedaan seperti yang demikian. Kita akan bahas nanti setelah kita mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pembalap. 14 Franco Morbidelli, 15 Fernandez, dan yang paling terakhir adalah Michel Pero hari ini. Nah, itu Kang Mas ya. Jadi sedikit pencerahan buat sampean semuanya. Dari para pembalap pastinya masih mencari settingan-settingan dan tentu saja belum bisa kita jadikan patokan. Karena biasanya kan ada improvement kan, terus namanya pembalap kan nge-push sampai limitnya. Jadi ini yang akan kita pantau. Termasuk Joan Mir hari ini cukup oke. Jadi Joan Mir hari ini bisa nangkring di posisi ke-10, ini sangat bagus ya menurut IWB dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini artinya para pembalap Honda sudah memperbaiki sisi akselerasi? Sejauh ini memang belum ada konfirmasi karena yaitu tadi kita harus tahu pernyataan pembalap langsung. IWB nggak mau mengira-ngira. Tapi yang jelas saat ini dari data memang kita perhatikan bahwa Honda dengan kondisi yang blank, data semuanya ini luar biasa ya. Marc Marquez luar biasa dengan kondisi yang kita katakan serba kekurangan, karena biasanya problem dari RC adalah traksi ban belakang, sehingga ini membuat pembalap Honda itu sulit untuk keluar tikungan karena kan traksinya lemah, Cak. Jadi pada saat keluar tikungan dengan traksi yang lemah, pastinya mereka tidak bisa open throttle dengan cepat. Itu ya, sama bisa bayangin lah ya, naik motor ya, ternyata traksi kurang, kalau sampai nge-push itu pasti sliding atau sprint ya, atau slide gitulah ya. Tapi dengan kondisi saat ini bisa kita lihat bahwa Marquez luar biasa mampu nempel dengan gap yang hanya 0,3 detik. Ini artinya memang ada potensi. Tapi sekali lagi ini barulah free practice, Cak. Dan biasanya time by time nanti semuanya akan improve ya. Itu update IWB. Dan yang jelas memang sirkuit Boots ini secara teknikal itu adalah kombinasi beberapa sirkuit. Sirkuit Boots India ini sangat indah dalam arti teknikal banget. Jadi sangat lengkap, Cak. Ini adalah gabungan Sepang Malaysia, gabungan Thailand, Red Bull Ring, gabungan dari Suzuka, gabungan dari Portimao, karena semuanya lengkap di sana. Ada tikungan-tikungan yang merupakan representatif dari masing-masing sirkuit tersebut. Jadi secara teknis memang luar biasa mantap. Tinggal memang harusnya manajemen dari orang-orangnya saja sih, Cak. Karena kan kita kemarin lihat ada problem dengan desainnya dan sebagainya. Hari ini juga ada delay untuk free practice Moto3
Dan ternyata pada free practice kedua ini delay gara-gara tidak adanya Marshall, ada problem dengan komunikasi. Ini menjadi salah satu pelengkap bagaimana carut marutnya MotoGP Boots India. Tapi kalau secara sirkuit memang mantap, dan juga secara safety karena memang desain untuk sirkuit ini di awal itu diracik untuk Formula One, maka ada beberapa titik yang harus harus direvisi sedikit. Sudah dilakukan oleh Dorna dan sepertinya memang seharusnya sudah oke, sebab pada saat homologasi pengecekan dari sirkuitnya dikatakan bagus kondisinya. Ya, itu aja update IWB dan kita pantau terus seperti apa sirkuit Boots India MotoGP yang akan menggelar di hari besok untuk sprint race-nya, dan hari ini sudah berlangsung untuk free practice dengan kondisi yang kita katakan mantap tenan. Ducati sudah kita prediksi, tapi kita nggak menyangka Marquez bisa nyodok kedua. Kita nggak pernah menyangka sama sekali, apalagi Marquez nyodoknya tanpa menggunakan towing ya, jadi nggak menggunakan jasa, ibaratnya jasa dari pembalap lain, tapi dia sendirian. Ini artinya Marquez mendapatkan feelingnya, dan kita lihat seperti apa nanti, karena IWB sendiri masih belum terlalu yakin Cak dengan Honda. Kan tetapi jika kita melihat performa Marquez dan juga Joan Mir, sepertinya kok menjanjikan. Kita lihat seperti apa ya. Itu aja update IWB tentang sirkuit Boots India. Semoga mencerahkan semen semuanya, dan kalau semen suka video semen like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.